Shalom Dieros, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Meski sekarang udah new normal, jangan lupa buat selalu jaga kesehatan. Aku mau make sure kalian semua buat follow semua sosial media Dieros dari Line Official, Instagram, dan YouTube Dieros biar gak ketinggalan info-info terbaru. Dan bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, sekarang kalian dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara. Yang pertama melalui rekening atas nama GIA Taman Kopo Indah. Yang kedua, melalui scan barcode melalui dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, atau link aja. Atau kalian juga dapat langsung datang ke gereja dan memasukkan persembahan ke dalam drum. Nah, sekarang sebelum mulai kebaktian pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu atas hari ini. Sekarang kami mau memulai kebaktian pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kebaktian pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau memberkati para pelayan dan para pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dan berikanlah kami hati yang mau dibentuk oleh-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat kebaktian. Shalom Dairos, hari ini kita sama-sama bersyukur, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau sembah nama Tuhan, karena Tuhan Allah yang setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami jadi seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan
Oh, haleluya Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubahkan hati kami, kami mau diubahkan sepertimu Tuhan, seperti hatimu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, dengan apa kan ku balas Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau yang baik. Ya, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini. Semuanya berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bila kami terus melihat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh mengagumi akan setiap pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menerangi akan setiap hati kami, sehingga kami dengan baik menangkap maksud dari apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Dero yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersukacita sekali pada saat kesempatan saat ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama tentang tema di minggu ini, yaitu bersedia, dibimbing, dan dibentuk. Kalau kita renungkan akan kehidupan kita dalam dunia ini, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, semuanya adalah proses pembelajaran. Jadi kehidupan adalah rangkaian dari proses
pembelajaran. Kita harus banyak belajar tentang kehidupan ini. Teman saya, kakak tingkat saya pernah mengungkapkan dan menyampaikan beberapa hal tentang kehidupan, tentang pembelajaran dalam kehidupan. Bahkan dia membuat konten yang berjudul Belajar Apa. Dia mengupload di media sosial dan di situ dia ungkapkan, dia sampaikan, dia kupas tentang apa yang ada di sekitarnya. Baik itu barang ataupun sesuatu kisah. Dijadikan satu rangkaian di mana kita harus banyak-banyak belajar. Intinya ada suatu ilustrasi, ada suatu perumpamaan, ada sesuatu bahan yang harus kita mengerti tentang kehidupan ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan diminta untuk belajar apa yang ada di sekitarnya. Kita ingat kalau kita membaca Alkitab, ada kisah di mana kita harus belajar daripada semut. Ada juga kisah di mana kita harus belajar dari burung-burung di udara. Ada juga kita harus belajar tentang bagaimana bunga bakung dipelihara Tuhan. Dan bahkan Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi semuanya adalah proses di mana kita harus belajar. Nah, bagaimana seseorang harus belajar dan mengalami suatu proses tersebut? Yaitu ketika dia mampu untuk dibimbing, mampu untuk dibentuk. Nah, kita saat ini akan belajar tentang seorang yang diutus oleh Tuhan untuk melihat sesuatu, dan sesuatu itu harus menjadi bahan pelajaran dan dia harus sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Kita akan melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Silakan saudara bisa melihat di dalam Alkitab Yeremia 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di situ ditulis dalam perikop itu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Di sini jelas dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia, dan di situ Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi. Pergi kemana? Pergi kepada tukang periuk. Dan kebetulan pada waktu itu tukang periuk sedang mengerjakan pekerjaannya. Maka Tuhan memperlihatkan di ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut yang baik pada pemandangan sang tukang periuk tersebut. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana Yeremia mendapatkan tugas. Selain dia mendengarkan dan mengambil suatu kesimpulan dari pelajaran apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu, Yeremia pun harus menyampaikan bagaimana umat Israel adalah umat yang disayangi oleh Tuhan. Dikatakan jika bejana itu rusak, maka Tuhan dengan kesabarannya akan membentuk ulang, akan memproses ulang sehingga pada saatnya nanti akan menjadi bejana yang baik menurut pemandangan dari sang tukang periuk tersebut. Saudara dan kasih Tuhan, berita yang Allah komunikasikan melalui gambaran pekerjaan tukang periuk bukanlah semata-mata berbicara hanya tentang kedaulatan Allah. Bukan hanya berbicara bagaimana Allah memiliki otoritas atas kehidupan manusia. Bukan berbicara kita harus
menghormati kedaulatan Allah. Tetapi umat juga diajak untuk mengerti bahwa ada berita anugerah di sana. Ada anugerah yang disampaikan di sana. Sekalipun umatnya membangkang terhadap, dalam tanda kutip, tukang periuk, yaitu Allah sendiri. Sekalipun bangsa itu memberontak, tetapi dengan kesabarannya Allah siap mendandani. Dan di situ tulis, Allah tetap sudi mengulangi pekerjaan dari awal, membentuk kembali bangsa pilihannya menjadi periuk yang baik yang sudah ia rancangkan sejak semula. Bangsa Yehuda pada waktu itu tetap memberontak. Bangsa tetap memberontak kepada Allah, bahkan semakin jauh daripada Allah. Bangsa Yehuda tetap berjalan seturut dengan kehendak mereka sendiri, dan dia jauh kepada Allah. Dan saat itu adalah saat yang terlambat, karena mereka meninggalkan jalannya dan berjalan dalam jalan yang sesat, dan mereka akan mengalami berbagai macam penderitaan yang dia alami saat Babel menyerang. Mereka yang selamat dari penyerangan Babel menjadi tanah liat yang siap dibentuk kembali oleh tangan sang tukang periuk tersebut. Nah, dari sini banyak hal yang harus kita pelajari. Dari sini kita harus mengerti bahwa apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi umat Israel pada waktu itu. Dan apa yang Tuhan inginkan juga untuk kita juga mengerjakan bagian kita dengan penuh keseriusan, penuh tanggung jawab. Pelajaran dari kisah ini bahwa Allah dengan kesabarannya siap membentuk kita, memproses kita menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bukan pemandangan kita, karena mungkin menurut kita itu baik, tetapi di dalam kacamata Tuhan itu belum tentu baik. Jadi jangan anggap apa yang baik di mata manusia itu adalah sesuatu yang benar, tetapi apa yang baik menurut pemandangan Allah itu adalah sesuatu kebenaran. Maka dari situ, jika kita memposisikan diri kita sebagai tanah liat, maka kita siap diproses Tuhan. Maka kita siap dibentuk Tuhan. Maka kita siap mengalami tempaan-tempaan Tuhan. Maka kita siap mengalami penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Tetapi di situ kita mengalami proses di mana Tuhan sedang membentuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan tanah liat dengan kita sungguh sangat drastis sekali. Sungguh sangat bertolak belakang. Karena apa? Tanah liat tidak pernah protes. Sedangkan manusia adalah jagonya, nomor satu protes. Protes kepada sesama, protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Aku enggak siap, aku enggak mampu Tuhan. Ketika penderitaan ini, kesulitan ini menimpa aku. Tuhan, jangan sekarang. Berbagai macam alasan kita sampaikan kepada Allah bahwa intinya untuk menghindari daripada pembentukan, daripada pemprosesan, daripada bimbingan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang kita alami hari-hari ini, kita sadari bahwa Tuhan sedang memproses aku untuk menjadi bejana yang baik menurut pemandangan Dia. Bukan menurut pemandanganku, bukan menurut kacamata manusia aku dipandang baik, tetapi dipandang baik menurut pemandangan Sang Penjunan, yaitu Allah yang membuat kita, yang memproses kita. Maka poin pertama kita akan belajar, yaitu kita siap untuk mengalami bimbingan Tuhan. Orang yang tidak tahu memang perlu dibimbing. Bahkan orang yang sudah tahu pun mengingatkan kembali. Manusia sering lupa, manusia sering lalai. Tetapi ketika dia mau dibimbing, maka ada satu hal di mana dia mencapai satu tujuan, yaitu rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita arahkan hati dan hidup kita untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita renungkan dan melihat di dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang memang berbuat baik, bahkan bisa lebih baik daripada kita. Mereka lebih saleh, mereka lebih mengalami ketekunan, mereka lebih mengandalkan apa yang mereka anggap benar. Mereka lebih bermoral mungkin daripada orang-orang yang percaya. Mereka lebih baik, lebih saleh. Tetapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan?
sama-sama berbuat baik, sama-sama berkehidupan bermoral yang baik. Tetapi yang membedakan karena kita berbuat baik saat kita dipimpin oleh Tuhan. Sedangkan mereka berbuat baik karena maksud yang lain. Ada begitu banyak maksud ketika seseorang mengerjakan satu kebaikan. Tetapi ketika engkau mengalami pembentukan Tuhan, engkau sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Intinya adalah engkau sedang dibimbing Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, aku sediakan diriku untuk engkau bentuk, untuk engkau proses menjadi tanah liat. Aku tidak akan protes Tuhan, sekalipun aku harus meneteskan air mata, sekalipun ini waktunya lama, proses itu lama sekali. Tetapi aku tahu Tuhan, bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pada saatnya nanti aku akan tahu bahwa engkau adalah Allah yang memiliki rancangan yang baik bagiku. Mari saudara dan kasih Tuhan, kita bersedia dibentuk dan dibimbing. Kita bersedia untuk mengalami hajaran Tuhan. Maka dari itu dalam kehidupan ini kita harus banyak belajar. Kita mengalami semuanya proses pembelajaran. Perbedaan antara sekolah di dalam akademis dan sekolah kehidupan adalah sekolah akademis kita belajar. Kita semua pembelajar. Saudara yang sebagai mahasiswa, pelajar, belajar menekuni materi-materi pembelajaran, mata kuliah, mata pelajaran apapun. Kita kuasai pelajaran itu, kemudian setelah itu guru memberikan ujian sebagai tes untuk kita mampu untuk menguasai daripada bahan yang kita kuasai, yaitu pembelajaran tersebut. Jadi di akademis, sekolah akademis adalah belajar kemudian ujian. Setelah ujian kita mengalami dan mendapatkan pengalaman. Kita mendapatkan pengalaman tersebut. Dari pengalaman tersebut maka kita siap untuk berhadapan dengan realitas yang selanjutnya. Tetapi sekolah kehidupan, kita tidak ada waktu untuk belajar terlebih dahulu. Kita langsung diperhadapkan dengan ujian. Kita dihadapkan dengan suatu tes kehidupan. Dan kemudian dari situ kita mengalami pengalaman. Ketika pengalaman kita dapatkan, kita merenungkan bahwa kita memang harus belajar. Kita mendapatkan pembelajaran daripada proses yang pertama ujian, pengalaman, kemudian kita belajar daripada apa serangkaian daripada proses sekolah kehidupan. Poin yang kedua, mari sediakan diri dan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan itu kalau kita renungkan, ada dua bagian yang harus kita mengerti. Dibentuk oleh kenyamanan. Yang kedua dibentuk oleh penderitaan. Untuk yang pertama dibentuk oleh kenyamanan. Kenyamanan bisa membutakan kita untuk melihat karya Allah. Karena apa? Kenyamanan terkadang membuat kita melupakan siapa Tuhan. Melupakan siapa yang memberi hidup. Melupakan siapa yang memberi berkat atas hidupmu. Melupakan atas campur tangan Tuhan yang selama ini engkau alami. Ketika engkau di titik kenyamanan, waspadailah itu. Jangan sampai ketika engkau mengalami kenyamanan, kesuksesan, engkau melupakan Tuhan. Dan ini sering kali terjadi. Di masa-masa muda, masa-masa keemasan, masa-masa di mana kita memprioritaskan masa depan kita. Tetapi ketika kita mengalami kenyamanan tersebut, itu adalah ujian juga bagi kita. Ujian apa? Masih ingatkah engkau kepada Tuhan? Masihkah engkau mengucap syukur dan mengagumi karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat yang engkau alami? Engkau sampai di titik itu, kalau bukan Tuhan yang bekerja atas hidupmu, engkau tidak akan mampu. Jadi kita dibentuk juga lewat kenyamanan, saudara-saudara. Jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja, apakah engkau masih menyadari bahwa engkau membutuhkan kehadiran Tuhan? Jika masa depanmu masa depan yang sukses dan gemilang, masihkah engkau berkata bahwa ini semuanya campur tangan Tuhan? Aku hanya melakukan bagianku, aku hanya bersedia dibentuk, aku hanya bersedia dibimbing untuk menjadi alat
kemuliaan Tuhan, untuk menjadi bejana yang baik di pemandangannya. Jika semua keadaan baik-baik saja, mari kita tetap mengagumi bahwa ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah campur tangan Tuhan. Tanpa Dia kita tidak mampu. Firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sampai hari ini pun, sampai detik ini pun, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu, mari kita membutuhkan Tuhan dalam berbagai macam kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Kenyamanan seharusnya membuat engkau semakin mengagumi pribadi Allah yang hidup di dalam hidupmu. Kenyamanan seharusnya membuat engkau semakin mengagumi bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa terhadap hidupmu. Dan di situ engkau pun mendapatkan proses pembentukan. Jadi proses pembentukan juga bisa dialami dengan suatu kenyamanan. Poin yang kedua di dalam proses pembentukan, tidak saja dibentuk oleh kenyamanan, tetapi kita dibentuk juga oleh penderitaan. Dan kita pun mengalami semuanya di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami penderitaan. Semua orang mengalami masa-masa pandemi ini. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka di situ kita diberikan kemampuan untuk berhadapan dengan realitas kehidupan kita. Saudara dan kasih Tuhan, kita dibentuk oleh penderitaan saat engkau hampir mencapai kesuksesan. Ketika engkau hampir selangkah lagi mencapai satu titik di mana masa depanmu itu adalah masa depan yang engkau harapkan, engkau cita-citakan. Tetapi Tuhan belum mengizinkan hal itu. Ketika satu langkah lagi engkau bisa mencapainya. Ketika Tuhan menginginkan, kembali ke titik nol, maka engkau harus menerimanya. Karena apa? Sang pejunan itu akan memproses ulang menjadi alat yang baik menurut pemandangannya. Jadi dibentuk oleh proses penderitaan saat engkau hampir mencapai kesuksesan, tetapi di titik itu engkau gagal. Engkau sedang mengalami bagaimana Tuhan sedang memproses ulang dirimu. Dan Dia selalu siap sedia membentuk engkau kembali menjadi yang lebih baik. Dengan kesabarannya Dia membentuk ulang menjadi apa yang baik menurut pemandangan Allah. Jangan hitung berapa kali engkau jatuh dan gagal. Tetapi masihkah engkau mau bangkit dan bangkit lagi untuk mencapai rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan pikirkan aku jatuh, aku gagal, dan sekian kali aku harus mengalami ini. Tetapi seberapakah engkau mau untuk bangkit? Bangkit bersama Tuhan, bangkit lagi dan bangkit lagi. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu semuanya, Dia sedang memproses ulang, mendaur ulang apa yang menjadi rancangan Dia atas hidupmu. Dan yakinlah engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Ada kata-kata yang indah yang kita mungkin sudah hafal, yaitu semuanya indah pada waktunya. Apakah benar semuanya indah pada waktunya? Ketika kita protes, mana indahnya? Gak ada indahnya, gak ada baik-baiknya, gak ada enaknya sekalipun. Tetapi kalimat ini ingin mengoreksi hidup kita. Semuanya indah pada waktunya. Jika belum indah berarti belum pada waktunya. Artinya masih dalam proses. Artinya masih OTW. Belum sampai ke tujuan. Jadi jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita kecewa kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan memproses kita dan menempatkan kita seturut dengan gambarnya, seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita akan malu sendiri. Oh Tuhan, ternyata Engkau baik sekali kepadaku. Ternyata rancanganmu lebih indah daripada rancanganku. Maka dari itu, terima setiap proses kehidupan ini. Poin yang terakhir, kita sebagai orang-orang percaya, janganlah menyombongkan diri atas berbagai pencapaian demi pencapaian yang kita alami saat ini. Karena apa? Orang sombong
adalah orang yang tidak mau dibimbing. Orang sombong adalah orang yang tidak mau dibentuk. Orang sombong itu tidak ada yang suka. Jadi orang sombong itu masyarakat pasti akan menolaknya. Dia tidak disukai orang lain. Bahkan orang sombong tidak disukai oleh orang sombong yang lain. Artinya apa? Tidak ada komunitas yang mengatasnamakan, yang diberi judul kita adalah komunitas orang-orang sombong. Tidak ada. Jadi jangan pernah engkau menyombongkan pencapaianmu. Jangan pernah engkau menyombongkan ini karena prestasiku, ini karena kerja kerasku. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah sampai di titik kesuksesanmu. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, taklukkan dirimu pada kedaulatan Allah, karena Dia adalah pencipta dan pemilik hidupmu. Ayat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesaya 64 ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kita semuanya adalah tanah liat, saudara-saudara. Dia sebagai pencipta dan pemilik hidup kita. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu engkau membutuhkan proses itu. Dia tahu bahwa engkau membutuhkan akan pembentukan itu. Dia tahu engkau adalah perlu mendapatkan tempaan itu. Tetapi yang perlu kita tahu adalah semakin sulit ataupun kita dihimpit oleh kesulitan hidup, kesusahan hidup, semuanya itu tidak melebihi batas limit kekuatan kita. Karena apa? Tuhan tahu batas limit kekuatanmu. Engkau sanggup mengangkat 5 kilo, maka Tuhan tidak akan memberikan engkau beban 10 kilo. Ketika engkau siap dan mampu mengangkat beban 10 kilo, Tuhan tidak akan memberikan engkau beban 20 kilo. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia pemilik kehidupan ini. Dia pencipta kita. Dia pemilik hidup kita. Maka dari itu kita sebagai tanah liat harusnya tidak protes. Melalui setiap proses yang kita alami, kita tetap menuruti Tuhan. Aku mau dibimbing. Aku mau Tuhan bentuk. Kita membutuhkan pembentukan itu. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pun Allah adalah yang berotoritas atas hidup kita. Masih menjadi tukang periuk bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyedihkan, bahkan menyesakkan diri kita. Agar terus dibentuk dan kita menjadi bejana yang indah sesuai dengan maksudnya. Kita harus senantiasa melembutkan dan tidak mengeraskan hati ketika ditegur atas dosa-dosa kita. Sehingga Dia dapat bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita alat bejana yang indah. Dan kita tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Intinya mari jangan keraskan hatimu, jangan sombong. Mari siapkan dirimu untuk terus mendapatkan bimbingan Tuhan. Dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Dia akan memproses hidupmu. Dia akan membentuk kita menjadi alat yang berharga menurut pemandangan Tuhan. Mari jalani hidup ini dengan penuh antusias bahwa kita tidak sendiri sekalipun kita dalam keadaan yang menyesakan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah pribadi yang paling setia atas hidupmu. Saat engkau sedang letih, saat engkau sedang lelah, saat engkau sedang jatuh, saat engkau sedang gagal, dengan penuh kesabaran Allah sanggup dan siap memproses ulang. Untuk apa? Untuk rancangannya yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kehidupan umat-umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan. Kiranya kami belajar ya Tuhan dari bangsa Israel yang tidak mau Engkau bentuk dan Engkau proses. Tetapi Tuhan, dari proses ini yang kami alami saat ini, kami sediakan diri kami sediakan hidup kami.
Tuhan, mampukan umat-umat-Mu, kaum muda di tempat ini, saat mereka mengalami kesulitan hidup, saat mereka kehabisan akal, saat mereka dialami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan, saat mereka mengalami berbagai macam pergumulan hidup, dilema hidup, Tuhan, Engkau pribadi yang paling setia, dan Engkau adalah pribadi yang dengan kesabaran-Mu sanggup dan siap memproses kami ulang untuk menjadi apa yang indah menurut pemandangan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu kepada setiap hati, sehingga kami pun disiapkan, kami pun disanggupkan untuk kami boleh melewati setiap proses demi proses. Kami sediakan seluruh kehidupan kami hanya untuk melakukan setiap rancangan dan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu dan sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan akan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.